Kalau misalkan untuk yang istilahnya globalisasi ini, Widya Mandala Surabaya ini berusaha untuk mewujudkan dalam berbagai macam aspek, Pak. Mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam universitas yang ada di luar negeri seperti Taiwan, Jepang, Filipina itu datang ke Indonesia dengan kami istilahnya dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam fakultas kami melaksanakan berbagai macam kegiatan atau pengabdian kepada masyarakat di wilayah Indonesia. Widya Mandala ini kan termasuk salah satu yang istilahnya universitas yang berada di wilayah Surabaya ya Pak ya. Tentu saja Widya Mandala ini memiliki satu pemikiran bahwa kami tidak akan bisa menjadi besar tanpa alumni. Jadi program pemerintah itu juga menghendaki selain perguruan tinggi yang kami bimbing ini maju, mereka juga mengharapkan bahwa WM ini juga ikut maju bersama. Istilahnya ini kami membuka kampus yang istilahnya inklusi. Kampus ini kami juga buka untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada. Kembali bersama saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Tribuners, pagi ini kita akan ngobrol soal kampus unggul yang berdampak global ya. Dan kebetulan sekali, cocok sekali ini karena narasumber kita di pagi ini adalah Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atau UKWMS, Ibu Sumiwijaya PhD, apoteker ini ya. Selamat datang di kampus kami, selamat pagi Bu Sumi. Selamat pagi Pak Tri. Baik. Bu Sumi, kalau kita ngomong soal kampus global, semuanya orang sudah tahu nih Bu. Kalau Universitas Katolik Widya Mandala inilah kampus unggul, bahkan salah satu yang terbaik di Indonesia, gitu ya. Dan kita akan ngobrol soal globalnya Bu. Apa sih yang dikehendaki oleh Universitas Katolik Widya Mandala terkait berdampak global ini? Silakan. Baik Pak Tri, saat ini kalau kita berbicara mengenai globalisasi ya Pak, rasanya mungkin kalau kerjasama atau istilahnya sifat internasionalisasi, itu sudah bukan lagi merupakan suatu pilihan untuk perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bukan ini ya, intinya merupakan sesuatu tuntutan ya dari perkembangan istilahnya zaman dan digitalisasi teknologi pada saat ini yang istilahnya paling tidak itu membuat WM dalam hal ini itu untuk istilahnya eksistensi dan juga istilahnya meneruskan karya-karya kami di dalam dunia pendidikan itu untuk ikut di dalam istilahnya kancah globalisasi. Jadi kalau misalkan untuk yang istilahnya globalisasi ini, Widya Mandala Surabaya ini berusaha untuk mewujudkan dalam berbagai macam aspek, Pak. Jadi yang pertama itu kami kan supaya mendapatkan pengakuan internasional. Jadi saat ini tuh akreditasi seperti akreditasi nasional yang sudah istilahnya kami raih unggul dan ini juga kami istilahnya wujudkan lagi di dalam akreditasi dan sertifikasi internasional. Jadi untuk mendapatkan pengakuan internasional. Selain itu juga mungkin beberapa dalam global itu kami wujudkan di dalam kerjasama. Jadi kerjasama internasional, baik itu istilahnya joint research degree ataupun istilahnya beberapa mata kuliah atau prodi yang sifatnya seperti joint degree. Jadi 2 tahun di kampus kami, 2 tahun nantinya di universitas mitra kami yang berada di luar negeri, termasuk seperti joint research itu juga beberapa dosen kami juga sangat eager untuk melaksanakannya. Dan juga wujud nyata di dalam globalisasi ini kami juga istilahnya tampilkan di dalam baik itu kegiatan student exchange. Jadi seperti di kami itu ada mobilisasi students. Jadi ada summer school, kemudian juga ada student exchange ke luar negeri, kemudian juga ada suatu kegiatan engagement bersama, terutama di dalam istilahnya pengabdian kepada masyarakat. Jadi diwujudkan baik itu di dalam kegiatan yang kita sebut sebagai Engineering in Action atau di dalam CED, jadi Community Engagement Development. Jadi antara mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam universitas yang ada di luar negeri seperti Taiwan, Jepang, Filipina itu datang ke Indonesia dengan kami istilahnya dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam fakultas kami melaksanakan berbagai macam
macam kegiatan atau pengabdian kepada masyarakat di wilayah Indonesia. Bu Sumi, ini tadi produknya sudah begitu banyak ya untuk mewujudkan kampus global yang berdampak, kampus unggul yang berdampak global ya. Tapi tentu ini nggak mudah ya Bu Sumi ya. Nah mungkin bisa dijelaskan bagaimana Bu Sumi menerjemahkan visi misi itu gitu ya dalam kebijakan-kebijakan di kampus WM baik secara akademik maupun non akademik Bu Sumi. Baik, tantangan ini jelas pasti ada ya Pak. Tentu saja mewujudkan ini semuanya tidak mudah dan juga kami tidak bisa mewujudkan dengan istilahnya bekerja sendiri. Betul. Tetapi seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam hal ini mahasiswa ataupun juga dosen dan juga tenaga kependidikan kami berusaha untuk mempersiapkan yang terbaik untuk istilahnya di dalam berpartisipasilah di dalam mewujudkan WM ini untuk istilahnya global dan juga istilahnya berdampak. Kalau dari segi akademiknya kami berusaha istilahnya memberikan suatu pendidikan yang berkualitas. Artinya bahwa kami mengikuti akreditasi baik itu nasional maupun internasional karena memang tujuannya itu adalah untuk menseragamkan atau mensinergikan mutu daripada pendidikan supaya pendidikan mahasiswa-mahasiswa yang di tempat kami ini ketika mereka lulus dari Widya Mandala Surabaya karena sejak dini mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan internasionalisasi, harapannya nanti ke depannya mereka dapat membawa ilmu mereka baik itu di kancah nasional ataupun di kancah internasional itu untuk berdampak bagi masyarakat. Sehingga untuk menciptakan ini tantangan yang pertama tentu saja itu adalah standarisasi mutu. Jadi kalau standarisasi mutu itu berarti bahwa kami harus istilahnya mau untuk ikut dan terjun terlibat di dalam sertifikasi atau istilahnya dalam akreditasi internasional. Sehingga secara persyaratan mutu itu kami pelajari karena tidak mudah juga ya untuk istilahnya memenuhi standar mutu daripada internasionalisasi. Dari segi mahasiswanya juga untuk mempersiapkannya kami mempersiapkan dengan kurikulum. Nah, jadi kurikulum kalau di tempat kami itu sudah berdasarkan pada apa sih yang menjadi kebutuhan di pasaran saat ini. Jadi dari segi ini kami menciptakan kurikulum OB ya Pak ya. Jadi apa itu Bu? Jadi OB itu objektif untuk istilahnya pendidikan yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Jadi lulusannya WM misal untuk suatu prodi tertentu, artinya kami mengkaji terlebih dahulu nih di pasaran. Jadi kalau di dunia kerja itu lulusan dengan bidang prodi ini itu apa sih yang dibutuhkan? Jadi secara konsep kurikulumnya ini kami sesuaikan dengan kebutuhan kerja di masyarakat. Jadi memang nantinya akan lebih banyak pada agar anak-anak kami ini siap. Begitu lulus mereka siap terjun untuk di masyarakat. Itu bagaimana Bu ya cara ngukurnya, apakah alumni WM ini akan terserap apa enggak, itu bagaimana cara melibatkan ekosistem, membangun sistem itu gimana Bu? Tentu saja itu harus start dari awal ya Pak. Ketika kami akan menyusun untuk kurikulum OBE ini, artinya bahwa kami banyak melibatkan stakeholder. Jadi dalam hal ini kami mengundang. Nah, jadi seperti kalau misalkan di tempat kami kan juga ada prodi ilmu komunikasi. Jadi kalau misalkan ilmu komunikasi kurikulumnya akan diciptakan seperti berdasarkan pada tuntutan dari masyarakat, maka mereka pasti akan mengadakan fokus group discussion istilahnya. Ya dengan para praktisi, kemudian juga dengan masyarakat. Itu mereka kalau memandang lulusan Ilkom ini apa gitu. Nah, sehingga mindset seperti itu kami juga dapatkan dari budaya arif lokalnya Surabaya. Jadi kalau di Surabaya trennya dengan yang kalau misalkan di kota lain ya, kalau Surabaya termasuk kota-kota besar, jadi seperti Surabaya, Jakarta itu hampir sama. Tapi kalau dengan istilahnya pulau, nah ini kan agak sedikit berbeda. Jadi kami berusaha untuk istilahnya karena kami ada di Surabaya, maka budaya arif lokalnya Surabaya ini harus juga kami masukkan ke dalam kurikulum. Jadi paling tidak lulusan kami ini merupakan yang kami harapkan tidak hanya yang istilahnya memenuhi tuntutan istilahnya pasar, tetapi juga memiliki karakter ya. Jadi karakter budaya Surabaya dan tentu saja karakter dari Universitas Widya Mandala Surabaya. Bu Sumi, untuk mengukur apa sukses tidaknya ya tadi harapan-harapan
Bu Sumi itu kan tentu alumni, Betul gitu ya. sekali. Nah, mungkin bisa ceritakan Bu, bagaimana alumni Widya Mandala ini sudah berkontribusi di mana saja Bu, sepengetahuan Bu Sumi? Ya, Widya Mandala ini kan termasuk salah satu yang istilahnya universitas yang berada di wilayah Surabaya ya Pak ya. Tentu saja Widya Mandala ini memiliki satu pemikiran bahwa kami tidak akan bisa menjadi besar tanpa alumni. Nah ini. Nah alumni kami ini istilahnya kalau saya boleh istilahnya sedikit berbangga ya, artinya sudah banyak sekali alumni kami ini yang berkiprah yang memang harus kami akui tidak hanya di kancah dunia nasional tetapi juga di dunia internasional. Jadi seperti kami juga punya fakultas keperawatan. Jadi fakultas keperawatan di tempat kami ini juga memiliki pangsa kerja seperti di Jerman, kemudian di Jepang juga banyak. Nah ini beberapa dari alumni kami itu bekerja di sana, termasuk juga di Taiwan. Kemudian juga ada beberapa alumni dari bisnis kami yang juga memiliki pekerjaan di Singapura, Malaysia, dan juga beberapa ada yang sudah di Australia saat ini. Dan juga seperti farmasi ya, kalau di Australia itu seperti farmasi karena dia berpraktek farmasinya di sana. Dan di berbagai macam negara lah Pak, bahkan di Eropa juga cukup banyak. Memang yang kesulitan itu adalah kami berusaha ya masih untuk istilahnya gathering information untuk ini, tetapi alumni kami kurang lebihnya sudah banyak istilahnya yang terjun di dunia masyarakat. Bahkan sebagai salah satu sebetulnya perwujudan berdampaknya ini kami beberapa minggu yang lalu baru saja akan melakukan untuk suatu kegiatan karena kami juga diminta oleh pemerintah untuk membimbing perguruan tinggi yang mungkin kecil yang berada di area Sulawesi di saat ini. Luar Jawa. Jadi di luar Jawa. Jadi kami memang diberikan hibah oleh pemerintah untuk membimbing. Salah satu program kami yang juga istilahnya sebagai perwujudan PPPTS, karena selain jadi program pemerintah itu juga menghendaki selain perguruan tinggi yang kami bimbing ini maju, mereka juga mengharapkan bahwa WM ini juga ikut maju bersama. Jadi salah satu pengembangan yang kami istilahnya ini kami membuka kampus yang istilahnya inklusi, artinya kampus ini kami juga buka untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, dari acara dari acara itu kami mendapatkan salah seorang narasumber yang sebetulnya juga merupakan salah satu dari alumni Fakultas Psikologi kami yang ternyata beliaunya memimpin suatu organisasi. Jadi organisasi ini adalah semacam pendidikan untuk anak asuh yang berada di area di bawah jembatan Wonokromo itu kan banyak seperti anak-anak jalanan. Nah itu mereka memberikan edukasi, mereka memberikan suatu istilahnya motivasi bagi anak-anak jalanan, dan organisasi yang beliaunya bentuk ini bahkan sudah sampai ke luar negeri. Nah ini adalah alumni Fakultas Psikologi kami yang cukup membanggakan. Jadi ini merupakan salah satu bentuk perwujudan lah. Jadi istilahnya bagi kami supaya kampus kami ini tetap untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang paling tidak memiliki dampak secara ini ya sosial bagi masyarakat. Jadi ini Universitas Katolik Widya Mandala sudah mengekspor TKI, tapi TKI yang punya skill tinggi gitu ya Bu ya. Jadi bukan yang TKI yang malah skill rendah gitu ya. Dan pemerintah Presiden Prabowo betul-betul mengharapkan sih Bu. Jadi memang sebetulnya kan potensi lapangan kerja di luar negeri itu sangat tinggi. Sayangnya kita ini belum bisa memenuhi itu, justru itu ya. Yang kelompok tenaga terampil itu Bu, perawat, dokter barangkali, terus ahli farmasi. Nah, untuk menyiapkannya itu ada strategi khusus nggak Bu? Untuk yang di luar negeri ini Bu? Iya. Secara kurang lebihnya ada berbagai macam, ada 3 strategi ya yang kami harus siapkan. Yang pertama tentu saja dari universitasnya sendiri, kami harus mempersiapkan diri kami itu memiliki pengakuan secara internasional. Ya, jadi
dikenal lah ya. Nah, Image-nya karena kan itu nggak kalau mungkin mau cari pekerja, mencari tenaga kerja, betul. hubungi BM gitu. Betul, aja, karena gitu. itu kami harus Oke. mendapatkan pengakuan secara Betul. internasional dulu, Sepakat, Bu, sehingga ya. usaha untuk sertifikasi dan akreditasi serta menjalin kerjasama dan ikut di dalam asosiasi-asosiasi yang istilahnya berada di luar negeri itu merupakan salah satu langkah strategi awal yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, ketika kami sudah memiliki jejaring ini, maka langkah yang kedua adalah harus kami persiapkan SDM-nya. Karena yang paling tidak melatih daripada mahasiswa ini itu adalah para SDM-SDM yang di tempat kami, dosen dan tenaga kependidikan. Jadi mereka kami siapkan, dalam hal ini kami istilahnya berangkatkan studi lanjut, kemudian juga istilahnya kami berikan mereka keterampilan-keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk ini. Dan langkah strategi yang ketiga adalah at least kami harus memulai dari sejak dini di universitas kami ini menciptakan engagement antara istilahnya mitra kami yang ada di luar negeri untuk mengenal kami. Jadi kami menciptakan engagement tidak hanya dengan istilahnya universitas-universitas yang ada di luar negeri, tetapi harapannya juga dengan industri-industri, pihak-pihak rumah sakit, pihak-pihak fasilitas kesehatan yang ada di luar negeri, dengan cara yang mungkin terkesan simpel karena hanya sekedar summer school atau pengenalan istilahnya komunitas bersama. Itu summer school itu gimana, Bu? Praktiknya. Jadi summer school itu sebetulnya prinsipnya sama ya. Kalau di tempat kami ini kan biasanya kalau di Indonesia ini ada libur semester ya Pak ya. Jadi kalau libur semester itu kan di tempat kami kan berarti mahasiswa libur. Demikian juga dengan di luar negeri. Kadang-kadang malah mereka itu liburnya lebih panjang daripada kita. Nah sehingga kami istilahnya dengan asosiasi itu bekerja sama dengan berbagai macam universitas yang ada di luar negeri itu menginformasikan atau meng-announcement bahwa akan diadakan summer school. Nah, biasanya topik-topik yang diangkat itu cukup yang istilahnya secara kultural. Jadi kami terkadang itu dulu kami pernah mempromosikan mengenai batik Indonesia. Tapi ini offline atau online, Bu? Jadi mereka datang ke sini. Iya, jadi mereka datang ke sini. Kita kesana, betul. Gitu ya? Ya, kita exchange ya. Kalau itu student exchange istilahnya. Jadi mereka ada yang studentnya dari mereka belajar budaya di tempat kami, dari kami juga keren, Bu, ya, dikirim ke mereka untuk belajar. Gitu ya. Jadi mereka banyak belajar di. Kami rutin, Mbak, untuk itu. Dan ini sudah kurang lebih sekitar ya 5 tahun 7 tahunan lebih lah kami melaksanakan ini. Terutama juga banyak sekali kegiatan yang istilahnya ya intinya kalau dari kami memperkenalkan kulturalnya Indonesia. Kalau dari negara tempat kami nanti istilahnya berada, mereka akan memperkenalkan mengenai negaranya itu juga. Kita intinya mahasiswa kita itu sudah mulai dikenalkan dengan budaya dan juga paling tidak Pak, meningkatkan bahwa oh ya artinya cukup menarik juga kalau untuk memperkaya segala sesuatu pengetahuan di luar daripada istilahnya apa yang mereka pelajari selama ini. Jadi nggak murni hanya di kampus kan Bu, bisa diajak keliling ke jadi kalau di kampus itu mungkin oh ya Pak, di minggu-minggu pertama kami adakan itu terlebih pasti akan memperkenalkan ya mengenai kampus Unika Widya Mandala Surabaya. Ya kami punya 4 lokasi kalau di Surabaya ini kami kenalkan semuanya. Nah, kalau misalkan seperti itu juga tergantung kalau mereka akan belajar. Jadi contoh tadi yang seperti saya berikan, mereka akan belajar mengenai batik, membuat batik. Nah, itu artinya ya kalau kita pelajari saja area-area di sekitar Surabaya ini yang merupakan kampung-kampung atau istilahnya yang mempelajari mengenai pembuatan batik, nah sehingga dibawa ke sana. Nah, atau kami juga pernah sih istilahnya memperkenalkan segala macam produk-produk makanan, produk-produk ini itu ya, dari itu yang durian, Mbak. Itu ya, memang nah itu ya, makanya kami buah surga itu. Itu jadi dibawa ke kampung lokasi-lokasi yang penghasil durian, termasuk untuk pengolahannya apa saja dalam bentuk-bentuknya itu kami ajak, termasuk kalau engineering in action Pak, karena kami punya desa binaan. Jadi desa binaan kami di sekitar area Curacotok. Jadi mana itu Bu? Banyuwangi, mungkin agak ke sana ya, mungkinnya Curacotok atau bukan Banyuwangi ya. Ya pokoknya intinya daerah Curacotok segitu. Nah, mereka ini kan merupakan daerah yang istilahnya cukup gersang ya. Jadi
kami bawa mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan kerjasama dengan kami pada saat itu untuk Engineering in Action ini adalah mahasiswa dari Jepang dan Taiwan. Jadi yang tentu saja dari teknik ya Pak ya. Kalau Engineering in Action mereka datang tuh ke Surabaya, kami bawa ke sana, kita sama-sama membikinkan yang namanya sarana air bersih untuk mereka. Luar biasa. Jadi ini Widya Mandala ini selain mengekspor tenaga ahli, tapi sebenarnya juga mendatangkan. Betul. Jadi kami paling tidak harus balancing antara inbound dengan outbound, Pak. Multiplier efeknya juga mengungkit ekonomi di daerah itu ya, Bu ya. Betul sekali. Jadi karena kami berusaha promo lah ya, meningkatkan kesejahteraan bersama, Pak. Bu Sumi, tadi di Sepil ada 4 lokasi kampus UKWMS itu di mana saja sih, Bu? Kalau itu di area Surabaya ya, Pak ya. Saya lihat yang baru itu megah sekali, Bu, yang di Surabaya ya, itu Timur. Lokasi yang terakhir Pak yang kami miliki ya, tapi masih bisa banyak pengembangan sih di daerah sana ya, karena daerahnya cukup luas juga. Jadi sebetulnya kalau kampus kami yang pertama kali berdiri itu justru di kampus Madiun, Pak. Oh, di sana. Iya, tahun 1960. Bukan yang di Dinoyo ya, Bu Rektor? Bukan, yang di Dinoyo itu sebetulnya yang kedua, karena mereka istilahnya mau melakukan peningkatan ya, elevation daripada istilahnya dunia pendidikan pada saat itu yang berpusat di Madiun. Kemudian mereka punya tanah. Apa aja, Bu? FKIP. Kalau yang pertama kali berdiri dulu justru FKIP, Pak. Guru ya, memang kampus pertama, karena dulu mungkin orientasi di tahun 1960 dunia pendidikan ini masih menjadi salah satu faktor utama di negara Indonesia. Karena tujuannya kan meningkatkan. Niatnya sudah bagus, Bu, menciptakan guru ya di Indonesia. Nah, kemudian berdiri di Surabaya ya, lokasinya di Jalan Dinoyo. Jadi di Jalan Dinoyo 4244 itu kampus kami yang istilahnya pertama di Surabaya. Jadi di sana dulu itu hampir semua fakultas yang ada, tapi kemudian kampus yang kami berikutnya ada di Kalijudan. Jadi bisa disebut, Bu, 10 fakultas. 10 fakultas untuk saat ini ya Pak, dengan kondisi perkembangan, karena kami usianya sudah 65 tahun. Kami berkembang dari 10 fakultas dengan 40 prodi. Jadi kami punya kampus di Noyo 4244, di situ ada istilahnya fakultas bisnis, fakultas ilmu komunikasi, dan fakultas teknologi pertanian. Oh, di situ. Ya. Nah, kemudian berikutnya kami di kampus Kalijudan. Jadi di Kalijudan itu dan besar sekali ada. Oh, kalau itu yang Pakuwon, Pak. Oh iya. Iya, yang Pakuwon, Pakuwon City. Kampus Pakuwon City. Jadi di kampus Kalijudan itu di sana ada 2 fakultas, itu adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan satu lagi itu ada Fakultas Teknik. Kemudian kampus kami berikutnya itu adalah di Jalan Dinoyo juga, tapi Dinoyo 48. Tapi di situ tidak kami fokuskan untuk kegiatan pembelajaran S1 dan D3, tetapi kami fokuskan untuk pembelajaran pasca sarjana, dan di sana juga ada Widya Mandala Language Center. Jadi memang kami khususkan untuk terutama belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin. Kuncinya itu ya, Bu, ya, ternyata memang di sana bahasa macam-macam kami sediakan memang, karena seperti kalau misalkan di teknik itu karena dia kebanyakan kerjasama dengan istilahnya Taiwan dan juga Jepang, maka mau tidak mau mereka harus menciptakan kurikulum yang istilahnya ada bahasa Mandarinnya dan bahasa Jepangnya. Karena bisnis itu dengan Korea Selatan, jadi mau tidak mau dia ada. Bahkan kami punya ya istilahnya khusus untuk pembelajaran Korea Selatan yang istilah bahasa Korea, yang pusatnya itu di tempat kami di WMLC itu. Nah, kemudian itu kami memang fokuskan untuk istilahnya pasca sarjana dan pembelajaran bahasa. Nah, terus kemudian untuk yang berikutnya kampus kami itu yang berada di kampus Pakuwon City. Di Pakuwon City. Jadi di kampus Pakuwon City itu ada 5 fakultas yang ada di sana. Yang mainly sebetulnya adalah untuk fakultas kesehatan. Jadi ada fakultas kedokteran, keperawatan, farmasi, kemudian ada psikologi, dan ada filsafat. Jadi kesehatannya satu paket, Pak. Mulai dari kesehatan secara fisik, tapi juga secara rohani dan mental. Bahkan filosofi kesehatannya sudah juga dipelajari juga ya? Kami sengaja menciptakan kampus tersebut itu, bahkan ada istilahnya yang juga menjadi keunggulan di tempat kami di dalam kampus tersebut itu adalah kami menciptakan integrasi. Jadi integrasi di sini itu kalau saya boleh bilang tidak mudah ya untuk diciptakan, terutama karena
Mungkin beberapa universitas mungkin punya, tetapi agak kesulitan dalam menjalankan karena mereka tidak berada pada satu lokasi yang sama. Jadi kami ada suatu kegiatan pembelajaran yang dibilang itu namanya adalah Integrated Health Science Education Program. Jadi program tersebut itu merupakan suatu pembelajaran yang istilahnya meminta kelima fakultas tersebut itu dibukakan istilahnya mata kuliah di mereka, sehingga mahasiswa yang berasal dari 5 fakultas ini itu akan berkumpul dalam satu tempat yang sama untuk membahas mengenai permasalahan kesehatan. Ini yang beda Bu ya, yang dari ada kampus di yang Indonesia, lain, ya. betul. Jadi itu diterjemahkan dalam mata kuliah atau dalam diterjemahkan project, di dalam mata kuliah, Pak. Tapi mata kuliah ini sistem untuk metodenya memang itu adalah project based. Jadi mungkin di awal akan ada beberapa pengantar, tetapi project based dan case based terutama karena ada kasus yang diberikan kepada mereka yang mereka itu harus istilahnya telaah berdasarkan pada masing-masing profesinya. Itu yang saya kira itu diferensiasi yang jarang Bu di kampus yang lain seperti itu. Kita menciptakan itu karena untuk interprofesional, ya, Bu, betul, ya, interprofesional program ini, gitu betul ya. sekali Pak. Tapi tantangannya itu juga luar biasa di awal, tetapi sudah berjalan selama kurang lebih daripada 7 tahun lah. 7 tahunnya sudah berjalan dan hasilnya memang oke kan Bu ya? Secara praktikal itu dapat meningkatkan soft skill daripada mahasiswa kami, karena jadi, kan mereka dunia kesehatan ya Pak. Jadi mereka jadinya terbiasa menemui banyak kasus, tidak hanya misalnya orang sakit Bu ya, itu kan mungkin kalau dokter hanya ngelihatnya secara medis gitu. Betul ya. sekali. Padahal penyakitnya kadang sugesti atau apa gitu ya Bu ya, psikologinya yang dijaga. Setuju Pak. Jadi contoh kasus kalau misalkan kita berbicara, misal kita berikan mereka, kita lempar kasus HIV gitu ya. Artinya kalau misalkan dari dokter, maka mereka pasti akan mempelajari diagnosanya dan juga memberikan pengobatan yang cocok. Tapi yang kita tidak pernah tahu itu adalah dari segi psikologinya. Nah, mereka come out dengan caranya melihat tidak mudah loh untuk menangani pasien-pasien yang istilahnya HIV atau kanker misal terminal akhir. Nah itu bagaimana perasaan psikologi daripada penderitanya dengan keluarganya. Betul. Itu berbeda. Pasca sembuh atau pas kalau misalnya maaf mendekati, kalau ternyata nggak bisa sembuh misalnya. Tidak itu bisa kan sembuh. Nah itu harus psikologinya ada itu bagaimana. Ada keperawatan. Merawatnya itu ternyata kami mendapatkan banyak insight. Saya sendiri seorang apoteker. Jadi saya hanya tahunya obatnya apa, mekanisme kerjanya bagaimana, sudah tepat terapi atau tidak. Tapi saya tidak pernah melihat dari unsur kejiwaan. Ternyata itu pengaruhnya luar biasa. Dan bagaimana caranya merawat. Sampai mengajari keluarganya merawat. Nah itu juga kita mendapatkan banyak pembelajaran lah Pak dari sana. Yang menarik itu kemarin kan barusan Universitas Katolik Widya Mandala meluncurkan jurusan yang soal kuliner itu loh Bu. Itu masuk ke dalam fakultas unik juga teknologi, gitu ya. Gitu ya. Jadi kan memang sekarang ini kan orang musimnya suka kulineran gitu ya. Betul itu bisa di sepil sedikit Bu, yang direncanakan ke depan Bu? Yang direncanakan ke depannya Pak. Jadi sebetulnya program ini itu masuk ke dalam Fakultas Teknologi Pertanian di dalam prodi S1 Pangan kami. Jadi di dalam program S1 Pangan kami itu ada peminatan ini. Jadi yang namanya itu adalah peminatan sebetulnya. Ya? Peminatan sebetulnya. Jadi basicnya mereka tetap dapat mengenai food processing, food technology mereka tetap dapat, tetapi nanti pada istilahnya semester tertentu mereka akan masuk ke dalam peminatan untuk kulineri ini. Jadi sifatnya itu karena ini Tribuners, jadi kalau belum ada yang tahu, jadi sebenarnya kita bisa pesen makanan di WM ya Bu ya. Jadi mahasiswa itu sudah bisa memproduksi makanan loh. Dan dia menghasilkan uang akhirnya gitu. Betul sekali. Nah, itu mungkin dijelaskan lagi. Iya, sebetulnya kalau alumninya Fakultas Teknologi Pangan yang saya tahu ini ya, bahkan ada yang istilahnya juga menjadi influencer YouTuber. Mereka itu juga istilahnya menghasilkan suatu produk, entah itu adalah produk yang istilahnya memang minuman atau suplemen tambahan. Nah, itu kalau misalkan dapat pesan makanan atau tidaknya, ya intinya Tribuners monggo nanti silakan saja bila tertarik. Jadi gitu ya. Ini restoran apa kampus? Ya makanan-makanan yang sehat dan bergizi tetapi tidak pernah melupakan
mengenai budaya lokal dan kearifan. Karena sebetulnya Surabaya ini sangat banyak sekali ragam kulinernya dan banyak yang bisa dikembangkan. Jenisnya macam-macam. Macam-macam sekali, betul Pak. Dan mungkin bisa diciptakan yang unik-unik perpaduan makanan misal seperti itu. Dan itu diantara yang fakultas keminatan kuliner itu Bu ya? Iya, dan sebetulnya kalau misalkan di WM ini salah satu sebagai upaya kami di dalam mendukung peminatan tersebut itu mereka juga memiliki laboratorium yang menghasilkan roti Pak. Jadi roti ini yang istilahnya juga ya merupakan salah satu bentuk sebetulnya sih upayanya WM ini dalam istilahnya memberikan dampak itu adalah berusaha menciptakan suatu program yang bersifat kemandirian finansial. Jadi Fakultas Teknologi Pangan ini mereka memperkaryakan karyawan-karyawannya itu untuk menghasilkan roti. Oke, itu ya, yang selain saya roti mungkin akan istilahnya juga merambah ke tempat yang lain. Kuliah sambil bekerja ya? Sebetulnya ya. Betul sekali Pak. Jadi sangat udah bahkan kalau misalkan bekerja mungkin tidak hanya saja di Fakultas Teknologi, entrepreneurship ini ya sudah. Ya, kami juga punya prodi kewirausahaan ya. Jadi kalau prodi kewirausahaan itu memang ada proyek yang memang memintakan mereka itu harus menghasilkan suatu bentuk usaha. Nah, itu dari situ juga banyak alumni-alumni kami itu yang juga istilahnya memang punya jiwa entrepreneurship. Mereka istilahnya punya banyak-banyak usaha untuk istilahnya bekerja di bidang tersebut. Oh, dan itu semua fakultas ya Bu ya? Punya semangat entrepreneurship itu ya? Tidak hanya fakultas kalau semangat entrepreneurship bisnis. memang kami istilahnya kembangkan, tetapi sebetulnya main soul-nya pendidikan holistik di Widya Mandala ini adalah kami menciptakan servant leadership Pak. Jadi istilahnya pemimpin yang istilahnya memang berkarakter ya, artinya berkarakter itu, juga untuk melayani terhadap sesama. Karena sekali lagi WM ini, karena saya juga alumni WM, jadi sejak saya pertama kali masuk, mereka sudah menetapkan adanya semboyan. Jadi non scholae sed vitae decimus. Apa itu? Jadi kita belajar bukan hanya untuk ilmu pengetahuan semata, tapi juga demi kehidupan. Yang kemudian WM menciptakan dengan nilai keutamaan. Dan ini selalu istilahnya ditekankan kepada sivitas akademika bahwa lulusan WM yang berkarakter itu harus peduli, compassion, harus istilahnya komit, dan harus istilahnya antusias di dalam istilahnya melaksanakan segala macam bentuk tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Dalam hal ini mungkin diwujudkan dari pelayanan mereka dalam hal istilahnya pekerjaan mereka. Sekarang diterjemahkan dalam tagline servant leadership. Sebetulnya kalau gitu untuk tagline atau positioning kami itu, kami istilahnya memberikan positioning itu alive, improving university. Tapi berusaha untuk mewujudkan itu, maka kami harus menciptakan suatu pendidikan holistik yang menghasilkan lulusan yang berkarakter dalam hal ini, menghasilkan lulusan yang istilahnya menjadi servant leadership. Itu yang cari. Betul. Bu Sumi, sekarang ini tantangan perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi swasta kan cukup ketat, makin ketat lah. Apalagi banyak kampus negeri itu berlomba-lomba untuk mencari mahasiswa lewat jalur mandiri. Nah, itu mungkin Bu Sumi bisa memberikan saran dan masukan bagaimana sih seharusnya pemerintah. Saya kira pemerintah yang harus ikut bertanggung jawab Bu ya, karena betapa perguruan tinggi swasta ini sudah sukses mencetak banyak sekali pemimpin-pemimpin yang berkarakter gitu ya. Ke depan gimana sih Bu strategi idealnya harusnya antara kolaborasi PTN dan PTS itu seperti apa Bu harusnya? Iya, betul sekali. Sebenarnya kalau satu fakta yang menarik nih ya Pak Tri ya, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki universitas paling banyak di dunia. Ternyata Bu ya, jadi ternyata kalau berdasarkan pada faktanya betul sekali. Nah, istilahnya menanggapi tentang isu yang sudah Pak Tri utarakan tadi itu, pada prinsipnya UKWMS itu menganggap bahwa persaingan atau kompetensi itu adalah sesuatu yang menyehatkan ya. Kami harus selalu menganggap bahwa kami positif memikirkan bahwa ini adalah merupakan upaya atau istilahnya suatu motivasi dari pemerintah bagi kami para PTS-PTS itu untuk
berusaha untuk menciptakan jati dirinya, sehingga istilahnya kami tetap istilahnya memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat. Karena kalau sebagai universitas yang tetap istilahnya punya suatu keunikan tersendiri, punya ciri khas tersendiri, dan juga diakui oleh masyarakat, itu tidak akan tergerus oleh dengan adanya seperti pokoknya ini. Lurus saja dengan strateginya gitu. Jadi strategi kami itu sebetulnya adalah kami ingin berpikiran positif bahwa kami itu istilahnya sebagai salah satu lah dari perguruan tinggi swasta yang berusaha untuk istilahnya menciptakan, karena kelihatan dari visi kami sebetulnya, karena kami ingin menghasilkan lulusan yang kreatif dan reflektif demi kehidupan bersama, yang didasarkan memang pada nilai-nilai Kristiani ya Pak ya, dalam hal ini kekatolikan. Untuk menghasilkan suatu istilahnya lulusan yang berkarakter. Hanya saja untuk isu ini memang mungkin ada satu pesan yang kami titipkan kepada istilahnya pemerintah dalam hal ini, bahwa kompetensi yang diciptakan ini kami mengharapkan bahwa perguruan-perguruan tinggi negeri yang terutama memang sudah cukup punya banyak istilahnya peminat ya Pak ya, dan juga punya cukup banyak nama dan juga punya cukup banyak sumber daya yang istilahnya sangat berlimpah daripada pemerintah ini, untuk tetap dan selalu diperhatikan mengenai kualitas dan mutunya. Karena terkadang sebetulnya kalau menerima banyak mahasiswa itu selama sarpras sumber daya itu memadai, kami sangat menghargai. Artinya bahwa memang pemerintah ini memikirkan untuk itu, tetapi dia juga ingin perguruan tinggi negeri ini secara mandiri finansialnya, tidak lagi mungkin ya siapa tahu Pak pajak nanti bisa dikurangi gitu ya. Kalau ternyata PTN ini sudah istilahnya di-BH-kan gitu kan ya. Nah harapannya kan seperti itu, tapi kami istilahnya paling tidak mensematkan dalam hal ini adalah kami ingin agar kualitas pendidikan itu di negara Indonesia itu tetap harus dijaga. Jadi jangan banyak-banyakan cari mahasiswa, ternyata kampusnya itu belum dibangun, Bu. Kadang kuliahnya itu online aja, itu kan nggak baik gitu ya. Betul Pak. Jadi kalau kuliahnya itu memang kebanyakan jadinya online karena mereka tempatnya yang tidak memadai, karena kami juga kadang itu untuk satu fakultas saja ya Pak ya, mereka bisa menerima sampai 1.000 Pak. Lah itu loh. Nah itu sampai lebih gitu. Padahal itu fakultas yang istilahnya bergerak di bidang kesehatan. Nah kami membayangkan sarprasnya apa memadai, rumah sakitnya apa ada gitu ya, fasilitas kesehatan yang lain apa ada, tempat untuk prakteknya. Nah itu yang kami juga istilahnya paling tidak menitipkan hal tersebut lah Pak kepada pemerintah. Baik, Bu Sumi, berikutnya soal riset dan inovasi, Bu Sumi. Jadi ini pemerintah Pak Presiden Prabowo ini juga kan gencar ya, pengen meningkatkan riset dan inovasi ini sebagai ciri khas kampus itu sebenarnya kan riset ya Bu ya. Nah ini Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mempersiapkan dunia riset itu seperti apa Bu Sumi? Oke, kami kalau misalkan untuk penelitian ya Pak, karena merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi ya, selain pendidikan ada penelitian dan juga pengabdian. Maka di dalam penelitian ini kami itu berfokus pada paling tidak juga 3 strategi. Jadi yang pertama itu adalah kami berusaha untuk terlebih dahulu itu meningkatkan mutu dan kualitas. Jadi mutu dan kualitas yang kami maksud di sini itu adalah pada sarana prasarana yang kami sediakan dan juga istilahnya kualitas SDM. Tapi di sini kami juga mempersiapkan langkah strategi kami yang kedua itu adalah istilahnya jalur internasional untuk mereka. Karena kalau mau berdampak global dan juga istilahnya memberikan istilahnya peningkatan terhadap kehidupan bersama, kami juga istilahnya harus menekankan bahwa ada fokus pada penelitian ya yang istilahnya mereka merupakan kunci daripada ciri khas kami. Jadi karena kami ini kan untuk dampak kepentingan dalam kehidupan bersama. Jadi kalau di dalam istilahnya renstra penelitian WM itu kita akan melihat ada bahasa Latin yang diterapkan di sana, yaitu adalah bonum comuni. Apa artinya? Jadi bonum comuni itu adalah untuk kebaikan bersama. Jadi fokusnya itu adalah untuk itu, dan juga kami saat ini terutama kami mengembangkan itu terhadap isu-isu SDG. Jadi fokus daripada penelitian kami itu adalah pada ke-17 isu SDG tersebut yang kami terapkan dan kami tekankan kepada sivitas akademika kami, fokus harus pada penelitian ini terutama untuk peningkatan kehidupan bersama.
Nah, itu yang langkah yang terakhir yang mungkin bisa istilahnya kami wujudkan setelah itu adalah mereka kami tekankan bahwa mutu dan juga istilahnya fokus terhadap penelitian ini tidak akan istilahnya berujung pada sesuatu yang memberikan dampak apabila tidak ada inovasi yang dihasilkan. Jadi harus ada produknya ya Pak ya. Jadi harus ada produk. Adalah inovasi. Inovasi yang harus dihasilkan yang dapat memberikan dampak lah bagi masyarakat. Jadi kalau misalkan untuk hal ini itu sebetulnya sudah ada beberapa sih Pak ya. Kalau misalkan riset dari penelitian kami itu yang bisa untuk memberikan dampak bagi sesama itu seperti kalau dari FTP tadi Pak. Jadi ada juga Sivitas Akademika kami itu yang mengembangkan pati sagu. Nah itu diciptakan sebagai salah satu alternatif bahan pangan yang istilahnya lebih rendah kandungan gulanya. Jadi secara kesehatan lebih sehat lah istilahnya. Itu dikembangkan dan itu juga sudah merupakan kerjasama nih dengan istilahnya mitra kami yang ada di luar negeri, termasuk juga Fakultas Teknik dalam hal ini dia mengembangkan biomaterial dalam bentuk nano partikel atau apa yang juga merupakan kerjasama dengan mitra kami yang ada di Taiwan. Nah semacam itulah Pak kalau untuk dunia penelitian di tempat kami. Baik, Tribuners, banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sumi Wijaya. Pasti Anda yang alumni Universitas Katolik Widya Mandala akan bangga gitu ya, dan bagi Anda yang belum bergabung ini sangat terbuka lebar di Universitas Katolik Widya Mandala untuk mencetak para SDM yang unggul gitu ya. Unggul dan berdampak. Dan yang terpenting tadi catatan Bu Sumi bahwa kuliah di UWM itu tidak hanya mencari ilmu ya, tapi berusaha untuk menebar kebaikan, menjadi kebaikan bersama dan juga bermanfaat untuk masyarakat luas gitu. Baik Tribuners, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Saya Trimulyono mohon pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.